RRQ. Penggemar e-sport di Indonesia siapa sih yang nggak tahu RRQ? Tim e-sport yang sering banget dijuluki The King atau Sang Raja ini memiliki segudang prestasi baik di nasional maupun internasional loh. Tapi, apa kamu tahu sejarah RRQ yang terbentuk dari hobi? Kita akan belajar sampai sejarah bisa ya jadi hari salah ini satu ya. tim e-sport yang ditakuti lawan. Sejarah. Yuk simak videonya. Rupanya, perjalanan RRQ atau Rex Regum Quan menjadi salah satu tim e-sports terbesar di Indonesia tidaklah mudah dan instan loh. Semua ini berawal di tahun 2013, di mana demam game Dota 2 di Indonesia sedang berada di puncaknya. Andrian Paulin atau sering dipanggil Pak AP yang merupakan CEO tim RRQ dan Ricky Suliawan yang juga merupakan founder tim RRQ adalah dua orang yang berperan besar dalam terbentuknya tim ini loh. Dari pembicaraan iseng setelah menyaksikan serunya pertandingan final di International 2013, turnamen Dota 2 internasional dengan prize pool Andrian sebesar Paulin, 1,6 Ricky US Suliawan. dollar atau sekitar 22,3 miliar rupiah. Ricky mengajak Andrian untuk membuat sebuah tim. Nah, dari sini mereka sepakat membentuk tim Dota 2 karena kebetulan Andrian juga CEO founder dari tim Dota XCN yang dulu beranggotakan Ritter, Lakuchi, dan Koala yang juga sempat bergabung waktu itu. Itu dulu RRQ itu dari Dota dulu ya? Rex Regum Quan. Kings Nama of Rex King. Regum sendiri adalah bahasa Latin yang diambil dari Raja kata dari King segala of raja. Kings yang artinya adalah raja dari segala raja. Sedangkan untuk kata Quan merupakan salah satu publisher Indonesia yakni Quan Interactive. Oke, untuk interaktif. Oke, tahu. Kalau Onyx dari mana ya? Aduh, penasaran banget. Andrian mengaku pada saat itu tim RRQ hanya sebatas hobi dirinya dan Ricky yang menyukai e-sports. Bahkan selama 4 tahun ia mengatakan kalau belum ada rencana untuk membuat RRQ sebagai bisnis yang berkembang seperti saat ini. Akhirnya pada tahun 2017 RRQ mengalami breakthrough. Andrian dan Ricky memutuskan untuk menekuni bisnis ini. Andrian Paulin yang semula menjabat Product Director di Quan Interactive mengundurkan diri dari sana dan menggeser fokusnya ke tim RRQ. Di bawah komando Andrian, RRQ menambah 3 divisi, yaitu Point Blank, PUBG, dan Mobile Legends. Anjir, ada Point Blank dulu. Ketiga game juga tersebut dong. diyakini PB. oleh Andrian sebagai game yang tengah berkembang di Indonesia. Pada tahun 2017, RRQ merekrut 3 tim baru supaya bisa memperkuat RRQ di industri e-sport Indonesia, yaitu RRQ Endeavor di Point Blank, RRQ O2 di Mobile Legends, dan satu tim di PUBG PC yang umurnya relatif singkat. Sejarah RRQ menjadi sang raja pun dimulai. Oh, PB emang lebih dulu ya? RRQ Endeavor terbentuk dari akuisisi yang dilakukan kepada tim Endeavor RRQ 389 Endeavor. oleh Apa itu RRQ. RRQ Endeavor? Tim ini pun langsung menjadi sorotan nasional dan dunia setelah timnya memenangkan sejumlah turnamen besar seperti Point Blank National Championship 2017 dan Point Blank International Championship 2017 setelah mengalahkan tim AOXC asal Rusia. Dari pencapaian ini, nama organisasi RRQ semakin harum di Indonesia, Anjir, dapat 500 juta, terutama woy. di ranah gamer Point Blank. Di penghujung 2019, Andrian memutuskan untuk memindahkan RRQ Endeavor ke divisi Call of Duty Mobile dan meninggalkan ranah Point Blank untuk saat ini. Nggak cuma di genre FPS aja loh, nama RRQ pun semakin melejit di ranah MOBA setelah tim RRQ O2 terbentuk dan menyabet banyak prestasi di ranah nasional dan internasional. Ini tentu saja merupakan salah satu hasil yang didapat dari perjuangan Andrian mencari dan membesarkan tim Mobile Legends yang tidaklah mudah. Adrian tuh Pak Ape kan? P-nya apa ya Adrian? P-nya apa? Putra ya? Kemudian juga ada formasi RRQ O2 di tahun 2017. Andrian memutuskan untuk mencari tim Mobile Legends dengan merekrut tim jadi, namun proposalnya tidak membuahkan hasil. Akhirnya, Andrian mencoba untuk melakukan trial kepada tim O2 yang diketahui sering menjuarai turnamen online. Hal unik terjadi saat Andrian mengundang tim O2 untuk menandatangani kontrak di Jakarta. Pada waktu itu, O2 yang beranggotakan Tuturu, Lemon, Marsha, Barrier, dan Instinct rupanya baru bertemu tatap muka satu sama lain di lokasi penandatanganan kontrak. Ya. Meskipun begitu, Andrian mengakui bahwa performa mereka sebelumnya tidak dipengaruhi oleh faktor face-to-face loh. Terbukti dari banyaknya pertandingan online yang mereka menangkan ketika masih di bawah payung O2, apalagi setelah resmi bermain di Gaming House RRQ pada akhir 2017, performa mereka semakin meningkat. Setelah resmi di bawah naungan Rex Regum Quan, tim RRQ O2 Lemon pun segera asalnya di melejit RRQ. menjadi salah satu tim Mobile Legends yang disegani di Indonesia.
RRQ O2 yang kini berubah nama menjadi RRQ Hoshi setelah beberapa kali pergantian roster tidak pernah absen dari Mobile Legends Bang Bang Professional League atau MPL, liga tertinggi di Indonesia dan selalu mengikuti playoff. Prestasi terbesar RRQ Hoshi adalah menjuarai MPL season kelima dan MPL season kedua, membuat RRQ menjadi satu-satunya kedua sama yang Kak, pernah mengangkat piala 2 kali loh. Di samping itu, RRQ Hoshi pun pernah meraih gelar runner-up di Mobile Legends World Championship 2019 M1 yang digelar di Malaysia. Oh, 256. Oh iya. Tidak hanya memiliki tim di tingkat nasional, RRQ pun melebarkan sayapnya ke jenjang internasional. Thailand, Jepang, dan Malaysia pernah menjadi negara yang didatangi oleh Andrian untuk memantapkan tim RRQ cabang luar negeri. Saat ini, sayangnya hanya tersisa RRQ Athena, tim PUBG Mobile asal Thailand yang masih berada di bawah payung Rex Regemcoin. Awareness masyarakat yang tinggi terhadap pesona tim RRQ pun membuka beberapa opportunity bisnis bagi organisasi ini loh. Andrian juga mengakui kalau sponsorship masih menjadi model bisnis terbesar bagi tim RRQ. Tapi, bisnis lain seperti advertising dan merchandising pun turut memberikan pemasukan yang cukup signifikan. Ada sendalnya juga dong, lucu banget. Sponsorship tim menyumbang 80% dari income tim RRQ. Sementara 20%-nya datang dari advertising seperti endorsement dan penjualan merchandise. RRQ kini memiliki banyak divisi yang digeluti, seperti Mobile Legends, Free Fire, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, FIFA, dan Fortnite. RRQ juga memiliki 2 orang brand ambassador, yaitu RRQ Kenbu, ex pemain PUBG Mobile RRQ, dan Brisia Jodi. Brisia Jodi itu brand ambassador RRQ menjadi sebesar sekarang ini nggak melulu mendapat jalan yang mulus loh. Meski di tengah jalan RRQ harus kehilangan beberapa pemain karena pembubaran divisi yang memang lumrah terjadi di dunia esports, RRQ tetap bertahan dan memberikan konsistensinya di dunia esports. Makanya, gak heran kalau jumlah karyawan tim RRQ pun terus meningkat seiring dengan bertambahnya awareness masyarakat akan prestasi yang dicetak oleh RRQ yang bermula dari 2 orang yaitu Andrian dan Ricky. Kini tim RRQ menjadi salah satu tim terbesar di Indonesia sekaligus menjadi tim yang ditakuti oleh lawan. Selain itu, Andrian juga menyampaikan pesan kepada para gamer yang ingin membentuk tim esports, yaitu salah satu kunci sukses dan membuat tim yang solid adalah dengan main bersama. Kita bisa meningkatkan banyak aspek dalam diri, tidak hanya hard skill, tapi juga kemampuan berkomunikasi. Winda sama Cahya. Cahyani. Oh, Adrian Paulin anjir, kenapa Putra? Kings of Kings, raja dari segala raja. Oke. Temen lu, siapa anjir temen gua?